selamat siang Wulan juga. Ya, halo siang. Gimana nih kabar kalian? Alhamdulillah sehat dan bahagia ya. Kelihatan banget sih dari kalian ya. Pastinya. Iya benar banget. Gimana nih kesibukan kalian baru-baru ini? Dari yoga dulu mungkin. Mungkin dari aku dulu ya, pengalaman aku dari kesibukan sekarang mungkin ya. Iya. Pertama mungkin HMPS dulu, yang kedua perlombaan sih, lebih ke fokus lomba dulu mungkin gitu. Kalau prestasi, kalau akademik sih. Oh gitu ya. Iya. Lebih terjun ke dunia organisasi juga gitu kan Iya, ya. bener lah. Kalau Wulan sendiri itu gimana? Kalau aku sih sibuk gak ngapa-ngapain aja ya. Kayak sok sibuk nyari kesibukan aja Dari gitu. kesibukan. Iya, tapi kayak ya sibuk-sibuk nyibukin diri aja sama ngembangin diri, apa yang bisa dilakuin ya lakuin gitu aja sih. Biar ada kegiatan. Nah, bener, biar nggak bosen nih gitu ya, Bener, ngapain bener. gitu. Biar gak kelihatan banget gabut gitu ya. Betul. Oke, makasih banget sebelumnya buat Yoga dan juga Wulan udah nyempetin waktunya untuk hadir di podcast kali ini. Podcast kali ini tuh namanya tuh Zona Inspiratif Mahasiswa ya. Denger-denger nih, kalian kan salah dua ya nih. Oh iya, salah dua. Salah dua mahasiswa berprestasi yang ada di Fakultas Dakwah. Amin. Amin ya. Yang mana tuh Wulan seneng banget juga di dunia volunteering gitu kan ya. Terus ada social plan juga kalau nggak salah, kamu pernah ya? Oh, pernah ya. Terus juga apa lagi ya yang sering kamu ini lakuin? Apa ya, paling itu sih volunteer aja ya aku. Iya. Terus ada juga Yoga yang lebih terjun ke dunia kepenulisan akademik juga ya. Iya. Nah, ngomong-ngomong nih tentang prestasi kalian nih, aku tuh jadi penasaran ya sama prestasi kalian sebagai mahasiswa fakultas ya. Kalau mahasiswa tuh kan cenderung punya banyak ide, terus juga intinya tuh mereka tuh punya banyak ide, tapi mereka ragu untuk melangkah ke dunia kompetisi gitu kan ya. Nah, dari Wulan dan juga Yoga sendiri nih, gimana tanggapan kalian kepada mahasiswa ataupun awal mula kalian itu tertarik ke dunia yang saat ini kalian itu apa ya? Tekuni gitu ya. Sukai lah ya. Dan akhirnya juga di prestasi kalian ini tuh bisa menonjol gitu ya. Kalian bisa berprestasi. Mungkin dari siapa Mbak dulu? Wulan Ya, dulu. boleh. Oh, dari aku. Oke, ladies first ya. Siap. Oke, ladies Wah. first. Oke, aku dulu ya. Kalau aku sendiri ya, basically aku tuh dari tadi mungkin awalnya dari personality dulu ya. Iya. Kayak kepribadian aku yang suka sama hal baru, yang juga suka nyoba hal baru, rasa penasaran aku tinggi. Terus aku orang yang nggak mau stuck sama hal itu aja. Kayak aku orang yang nggak mau gini-gini aja. Nah, berawal dari situlah mungkin rasa penasaran itu muncul dan akhirnya buat aku grow, buat aku bertumbuh sampai akhirnya di tahap sekarang itu. Nah, jadi kayak aku penasaran lah sama hal-hal baru nih, nyoba volunteering, nyoba volunteeran, sukarelawan, terus nyoba event-event dan kegiatan lainnya yang ada di kampus maupun di luar kampus. Nah, dari situ buat aku belajar banyak dan dapat pengalaman juga yang ternyata kok gue enjoy nih ngelakuin ini gitu. Jadi kayak akhirnya aku PW gitu sama duniaku yang sekarang gitu, menikmati lah ya gitu. Terus berarti kamu tuh lebih ke apa ya, yang sesuai sama passion kamu gitu kan ya? Betul. Iya, aduh gitu. Oke, jadi kayak bener kata Kak Arsy ya, kata Kak Arsy tadi kayak aku udah tahu apa yang aku mau dan aku udah tahu apa minat dan bakatku gitu, apa fashionku. Jadi orang kalau sudah tahu apa yang dia mau, dia akan lebih mudah nyari jalannya, iya nggak sih? Benar. Iya kan, gitu sih Kak kalau dari aku. Keren banget sih ya. Aduh. Ya plus. Kalau dari Yoga sendiri Kalau nih, dari gimana? aku pribadi mungkin ya lebih ke pertama penasaran sih emang iya ya. Karena aku ngikut lomba-lomba itu semenjak dari SMA mulai menulis karena keinginan aku sendiri pengen kayak nulis buku bareng ayah mungkin. Wow. Mungkin Bapak Abdul. Duitnya langsung sama ayah ya. Oh, Alhamdulillah. ayahnya itu. Sama Ayah kamu dosenku loh. Pernah ngajar kita ya? Ternyata plot twistnya itu ya. Ya, Oke. Sudah inspirasi aku mungkin terlihat dari kayak nulis puisi, kayak cerpen, kayak karya tulis ilmiah juga, kayak esai, termasuk esai karena yang kemarin aku juara itu esai mungkin ya berbasisnya esai ke akademik juga.
Mungkin itu sih kalau aku pribadi yang awalnya penasaran kayak lihat perlombaan kayak gagal sih ya pasti ya, kalau gagal pasti kayak lihat Instagram kayak lomba-lomba gitu, meskipun ya kita bayar sendiri, cuman kalau penasaran ya pasti sih mungkin itu aja. Rasa puas ada gitu ya Rasa kalau puas setelah ada. ngelakuinnya, bener gak sih? Benar iya itu. Mungkin itu sih. Keren ya, Kak. Iya, terinspirasi emang bener-bener dari tokoh. Iya bener. Iya, Jadi iya. backgroundnya melatar belakangnya dari keluarga juga ya. Iya, Keluarganya emang akademisi, jadi dia juga terpacu nih Kak gitu. Insya Allah. Keren sih. Iya dari genetiknya gitu, dari gen bener-bener. Iya bener banget. Oh iya oke. Terus kita balik lagi dulu ke Wulandari kali ya. Nah Oke. Wulandari ini kan kalau nggak salah tuh jadi pengurus dompet duafa. Oh Ya, iya. pengurus dompet duafa. Terus juga volunteer di Muda Mendunia tahun 2000. Iya tahun lalu. Iya tahun lalu. lalu. Nah, aku mau tanya nih, gimana nih kamu tuh mengubah ide sosial itu tuh menjadi aksi yang nyata itu bisa benar-benar berdampak bagi orang lain, terus juga orang-orang terdekat kamu ataupun orang sekitar kamu gitu. Wow, gitu. Pertanyaannya sangat sosial sekali gitu ya. Iya. Sangat berdampak gitu sebagai anak sosial gitu. Ya, sesuai Oke. prodi kalian. Sesuai prodi. Bener-bener. Jadi gimana tadi? Intinya tuh kamu gimana cara mengubah ide sosial kamu jadi aksi yang nyata, yang gitu, nyata. dan berdampak gitu. Oke, kalau dari aku sendiri ya mengubah ide sosial ya tadi menjadi aksi nyata. Jadi kayak rumusnya sih kuncinya ya lakuin aja gitu, lakuin karena basic tadi aku ingin jadi orang yang berperan, berdampak dan bermanfaat bagi banyak orang. Terlebih jurusanku juga dari sosial, pengembangan masyarakat yang mana basicnya emang sosial. Jiwa kesosialanku pun secara nggak langsung gitu tumbuh gitu kan. Jadi kayak gimana sih caranya ide sosial ini jadi aksi nyata? Ya lakuin aja gitu, nggak usah banyak pikir. Kalau kamu punya kamu rasa ingin berdampak ya lakuin sesuatu gitu, lakuin untuk berdampak. Salah satunya ya kayak untuk merealisasikan itu kita juga kan butuh ada di wadah yang tepat gitu ya. Butuh cari informasi yang juga kita nggak diem aja. Intinya kita mau ngelakuin sesuatu dan nggak diem aja sama suatu hal gitu. Nah itu tadi aku penasaran, aku cari info, aku cari wadah buatku berkembang dan bertumbuh untuk melayani masyarakat. Wah shit, udah kayak pengabdian banget nih gua. Iya bahasanya ya. Jadi kayak gitu. Jadi kayak akhirnya aku nemu wadah yang tepat nih di Dompet Duafa tadi, volunteeran di Muda Mendunia di salah satu NGO juga. Jadi kayak menurutku ternyata aku ngerasa ini deh kayaknya wadah yang tepat nih buat gua. Buat apa? Buat menyalurkan ide-ide itu, menyalurkan ide-ide sosial gua untuk pengabdian masyarakat, untuk berdampak bagi masyarakat terpencil dan yang membutuhkan. Dari situ sih Kak. Keren banget sih ya. Iya. Dari ide sosialnya tuh emang bener-bener apa ya, bisa diimplementasikan kan betul. ya ke kehidupan sehari. Nah kalau itu tuh Muda Mendunianya tuh di mana ya kalau nggak salah? Oh ya, jadi itu tuh salah satu NGO ya, dan waktu itu aku pengabdian di Banda Neira, Pulau Ai, Maluku. Nah di situ aku selama beberapa semingguan lebih lah ya kurang lebih. Jadi banyak sekali Kak di situ juga kita ngelakuin kegiatan-kegiatan sosial kayak pengembangan UMKM-nya atau kayak gimana sih kita mendigitalisasi Pulau A yang terpencil itu, susah sinyal, susah akses segala macam kan. Gimana sih bener gimana sih biar Pulau A ini dikenal sama banyak orang gitu. Di Banda Neira ini orang tuh ke Banda Neira harus tahu juga nih Pulau A gitu, bukan Banda Neiranya aja gitu loh. Jadi ya seru banget kita dapat budaya baru kan di sana. Ada mama papa piara juga Kak di sana tuh BTW ya. Jadi kayak mama papa piara tuh kayak yang ngangkat kita sebagai anak selama 1 minggu itu kita tinggal dan hidup bersama di rumah itu gitu. Jadi nggak formal ya jadi. Iya bener jadi udah serasa mama papa kita sendiri gitu. Seru banget. Aku juga banyak punya kenalan dan relasi dari berbagai daerah juga, dari Sabang sampai Merauke ada di situ gitu untuk kita mengabdi bersama. Kayak gitu aja sih Kak. Bener banget sih ya. Berarti kira-kira hal apa yang bisa kamu ambil dari itu? Wow, itu sangat luar biasa ya bener Kak. Banyak banget. Tadi hal baru yang aku dapetin banyak banget. Terlebih kayak aku ngerasa bener-bener kayak ini meromantisasi banget sih kayaknya ya. Tapi kayak aku ngerasain pulang ya dari situ gitu. Ya Banda Neira itu tempat kalau orang bilang perjalanan itu identik dengan petualangan, kalau bagiku perjalanan ke Banda Neira itu adalah menuju pulang gitu. Jadi pulang yang aku dapetin tuh aku merasa penuh gitu, hatiku terisi penuh
sosialku, jiwa sosialku, hatiku, semuanya tuh kayak kita ngerasa oh iya gue harus selalu berdampak nih buat orang gitu. Gue bukan hanya sekali nih harus ngelakuin ini, tapi gue harus terus-terusan berdampak dan bermanfaat untuk banyak orang. Dari situ kayak kita pengen terus gitu. Jadi ketagihan bener banget gitu ya. ketagihan. Jadi kita tuh di sana gak sedarah tapi searah gitu. Wow, Tujuan wow. kita sama Kata-kata gitu. banget. Yang ngena. Iya gitu loh Kak. Jadi bener-bener gak bisa dijelaskan dengan kata-kata dan harus cobain sih untuk semua orang ngelakuin itu gitu. Senang banget sih kayaknya dapat pengalaman baru, dapat keluarga baru dan Yes. wawasan yang baru tentunya. Betul. Karena kan jangan mati dulu sebelum ke Banda Nah, Neira. itu dia asik. Gitu. Jadi kapan ke Banda Neira nih? Insya Allah. Ya. Nyusul banget ya. Nyusul banget. Coming soon ya. Coming soon. Oke, selanjutnya nih aku pengen ke yoga. Iya. Yoga ini kan pernah jadi ini peraih Inspiratif, kategori, iya, kategori inspiratif narasi terbaik. inspiratif. Wow. Nah, itu kan termasuk lomba isai kan ya? Lomba isai. Nah, gimana nih cara kamu itu bisa membangun tulisan atau menulis tulisan itu agar bisa kuat, terus menyentuh, punya nilai, terus punya pesan yang jelas dari kepenulisan kamu itu? Oke, kalau dari pesannya mungkin kita ngambilnya dari kata-kata pribadi dulu ya Kak, sebelum membaca pikiran orang lain. Karena aku di dalamnya yang esai inspiratif terbaik itu lebih ke psikolog. Psikolog, ya. Jadi aku di kelas tuh ada 17 anak, jadi sebisa mungkin aku harus memahami isi isi 17 anak tersebut. Satu orang aja susah ya, ini harus 17 loh, wow. Apalagi gitu. Karena background aku sosial, kalau gak sosial psikolog, kalau gak psikolog pasti kesehatan. Aku kalau lomba esai ngambilnya 3 itu sih. Mungkin dari apa tadi? Itu pesannya Pesan yang supaya lebih kuat, lebih bagus, yaitu diambil dari kita sendiri dulu sih sebelum memahami orang lain gitu. Gitu ya. Iya. Berarti itu tuh ada hubungannya kalau misal kamu nulis esai nih. Berarti ada dari kiat-kiatnya misal ngambil dari pengalaman kamu atau menuangkan dari inspirasi apa gitu. Ngambil dari aku pribadi dulu sih. Pengalaman Iya, pribadi dulu ya. Pengalaman Iya, pribadi bener. dulu sebelum orang lain gitu kan. Iya benar Gitu. banget sih ya emang. Kalau nulis esai itu susah-susah gampang gitu nggak sih? Kalau menurut aku sih Iya. gampang ya Kak. Kalau menurut aku Karena dia emang biasa nih Iya, gitu ya, iya, gampang gitu bener. kan. insya Allah 1 jam beres. Waduh. Insya Allah. Kalau Wow. kita Ya benar Nah, kan itu. sekarang ada berbasis AI ya. Kemarin aku sempat keterima di Google Student Ambassador, cuman aku gak ambil karena bukan kesibukan ya, di sana juga pastinya 1 minggu ya. Jadi aku takutnya kuliah terbagi waktu gitu kan, jadi aku gak ambil meskipun udah dapat merchandise gitu kan, dapat benefitnya ke aku, cuman aku sengaja gak ambil karena takut gak ke ini gitu sama kuliah. Iya sih. Soalnya di luar kampus kan itu. Takut nggak bisa ngehandle. Iya benar. Sorry tadi apa namanya? Google Student Ambassador. Oh yang Google, GSA, oh ya. iya. Kamu wow. tahu itu ya? Aku tahu, temenku juga ada kebetulan, ternyata kamu Iya, juga salah iya, aku satunya. kepilih. Hebat-hebat. Emang keren sih. Emang susah ya gitu. Susah. Anak PM ini gitu. Iya, bener. Anak PM ini bos. Allah. Izin ya, Izin. izin. Baik. Oke, mungkin itu kali ya, kita udah membahas-bahas tentang kalian kan ya. Nah, di ending ini aku pengen tahu nih, kan kita tuh sebagai mahasiswa fakultas dakwah kan ya. Iya. Nah, banyak mahasiswa juga yang kayak yang tadi aku awal bilang, punya ide tapi susah buat melangkah ke kompetisi. Nah, Betul. dari kalian tuh ada tips-tips gak sih buat mereka, kayak pesan ataupun tips gitu buat mereka gitu? Mungkin. Dari tadi kan aku terus nih. Iya. Iya, Nih, siap. sekarang gantian. Izin. Gantian izin ya, silahkan. Kalau dari aku mungkin harus berani dulu mencoba hal baru mungkin ya Kak. Karena dari awal juga kayak aku takut nih mau ngikut ini, aku takut, tapi dijalani dulu kan, tapi insya Allah ya kalau kita ngejalani tapi ya insya Allah gitu ada hasilnya gitu. Kalau dari aku iya. Ada quotes gak buat? Ada quotes belajar mungkin ya, intinya belajar sih, jangan kita belajar sih intinya itu belajar. Intinya itu ya, belajar. Pelajaran, Banget ya, ya. dia. Wow, iya bener. Gak salah nih juara esai ya. Bener banget. Belajar terus. Belajar terus intinya itu. Oh gitu ya. Ya. Kalau dari Bulan sendiri nih gimana? Ya, sama sih ya, template Iya, template. dari Mas Yoga. Kesan-kesan sih bener pasti ya. sama. Bener kayak
dari penasaran kayak kita sebagai anak muda tuh karena hidup cuma sekali ya, muda pun benar. sekali gitu. Jadi gunakan masa muda kalian dengan sebaik-baiknya, hiduplah dengan semau-maunya, hiduplah dengan yang kalian inginkan gitu. Dengan cara ya jadilah diri sendiri, lakukan apa yang kalian sukai, lakukan apa yang kalian mau. Kayak kita mungkin sebagai anak muda kayak pertama bingung kan, apa sih yang gue mau, apa sih bakat gue, apa sih minat gue. Nah, cari tahulah itu gitu, bener. Cari tahulah itu dengan cara apa? Explore semuanya, cobain berbagai hal baru sampai kamu menemukan nih apa yang buat kamu suka gitu. Apa yang membuat kamu menyukai itu, dan apa sih yang buat kamu ngerasa gue ngerasa hidup nih karena ini gitu. Inilah hidup yang hidup itu gitu. Jadi itu sih Kak. Jadi kayak coba berbagai hal. Benar. Rasa penasarannya jangan pernah mati, jangan pernah hilang gitu. Terus jangan pernah puas ya. Sebagai anak muda kita jangan pernah puas sama satu hal gitu. Kita udah ngelakuin satu hal, aduh kayaknya gue udah cukup deh. Jangan pernah ngerasa cukup ya. Jadi harus terus mencoba, dan juga jangan takut gagal ya. Kalau muda kan emang tempatnya gagal gak sih? Pernah gagal, cuman kayak penasaran sih pasti. Betul. Ada jalannya. Nah, setuju banget. Kalau kita nggak gagal, gimana kita tahu untuk meraih kesuksesan itu gimana Iya, gitu. Walaupun emang kadang ada yang kalau gagal tuh malah trauma ya. Iya. Nah, betul. Pasti Itu semua orang pernah di fase itu. Bener-bener. Tapi itu justru proses gak sih? Proses, Gagal itu adalah proses. proses kita Bener, hidup proses. gitu ya. Jadi kalau kita nggak gagal, ya gimana kita mau hidup yang lebih hidup gitu. Iya. Gitu aja sih Kak. Keren banget kata-kata kalian si anak PMI, anak pemberdayaan. Anak PMI ya. Iya, banget. pemberdayaan. Oke, mungkin sekian sesi podcast Zona Inspiratif Mahasiswa kali ini ya. Makasih udah meluangin waktu kalian bagi-bagi sharing-sharing informasi ke kita. Kita juga makasih banyak ya Makasih Kak Asri banyak, udah Kak. dikasih kesempatan Iya, bener. untuk hadir di sini. Awal pertama banget ini buat aku sih. Karena kalian bisa berdampak buat orang lain. Iya. Amin amin. Insya Allah. Semoga ya ini jadi doa buat kita. Amin, amin. Ya, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Siap. Amin. Oke.